Abdurrahman ibnu Auf itu kalau sekali memberi itu bukan sedikit, banyak. Itu namanya orang zuhud. Memberi 40.000 dirham. Ya, kalau dirupiahkan sekarang ya mungkin berapa miliar. Sekali memberi. Bukan sekali saja. Sekali memberi. Atau 40.000 dinar, puluhan miliar. Sekali memberi, hatinya tidak bergantung. Tidak sama kita kalau mau memberi 1 minggu dipikir, jadi tidak berapa ya, siapa tahu begini sampai tidak bisa tidur. Ya berarti kurang zuhudnya. Padahal itu amalan supaya kita dicintai oleh Allah. Ya. Jadi kalau suami ingin dicintai istrinya harus zuhud. Kalau menyumbang tidak usah tanya terus istri. Nanti tidak jadi. Saya mau menyumbang masjid. Apanya yang belum selesai? Oh ininya. Jangan ambil dulu Abi. Belum beli mobil. Nah, atau ini mau puasa, mau lebaran, belum ini. Nah, akhirnya tidak jadi. Tidak jadi zuhud. Tidak jadi dicintai oleh Allah. Akhirnya berkelahi juga sama istrinya. Ya kan ribut. Nah, saking zuhudnya Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ya, pernah suatu ketika beliau membayarkan utangnya sepertiga penduduk Madinah. Jadi dilapor siapa yang berutang. Berapa bayar. Kalau banyak orang kaya begitu habis utang Indonesia. Tidak perlu banyak orang ya. Karena banyak orang kaya sebenarnya, tapi tidak zuhud. Bukan tidak mau memberi, tapi tidak zuhud. Memberi itu mudah ya. Sedikit, semua orang memberi kan. Tapi memberi yang hatinya tidak tergantung itu sedikit. Bahkan mungkin jarang, sangat sedikit. Ala kulli hal, sebagian ulama juga orang kaya raya. Seperti Abdullah ibn Mubarak. Orang yang paling alim, salah seorang yang paling alim pada zamannya. Tapi juga termasuk orang yang sangat kaya. Saking kayanya, dia hajikan orang satu kampung. Kalau kita hajikan orang satu kampung, tapi kita ajak pada travel kita. Kalau ini bukan, dibiayai semua, termasuk oleh-olehnya. Ya, itu kisahnya menarik. Tapi tidak perlu kita sampaikan di sini, panjang lebar ya. Yang jelas, dia menghajikan orang satu kampung. Yang menunjukkan dia kaya raya. Sampai suatu ketika ada seseorang yang protes kepadanya. Ya imam, engkau kalau pengajian selalu menyuruh kami zuhud. Sering menasihati kami untuk hidup sederhana. Jangan berlebih-lebihan. Tapi saya lihat engkau di samping mengajar, belajar,
wah, bisnis jalan terus. Barang-barang silih berganti masuk keluar masuk, tidak ada ujung pangkalnya. Maksudnya bisnisnya lancar sedemikian rupa ya. Maka beliau menjawab, ya saya melakukan itu karena 3 hal. Yang pertama, li asuna wajhi. Saya berdagang supaya saya mau jaga mukaku. Apa artinya? Supaya saya tidak suka minta-minta. Karena minta-minta itu kehilangan muka. Orang bilang dek gaga sirina, tuli min laumi, tidak pernah memberi. Jadi saya melakukan itu untuk menjaga mukaku. Artinya menjaga supaya dia tidak suka minta-minta. Yang kedua, liukrima irdi. Saya ingin memuliakan harga diriku. Kalau kita sekarang ya menjaga siri, ya menjaga wibawa, kehormatan. Karena kalau saya selalu dikasih, kehormatanku turun, wibawaku turun. Selalu dijemput ustadznya, sekali-sekali datang sendiri kan? Ya. Nah, jadi beliau menjawab begitu untuk menjaga harga diri. Kemudian yang ketiga, astainu bihi ala ta'ati rabbi. Saya pakai harta itu untuk taat kepada Rabbku. Saya kasih orang, biayai orang, hajikan orang, ya macam-macam. Itu untuk ketaatan kepada Rabbku. Ya. Alhasil berarti zuhud itu tidak identik dengan kaya dan miskin. Tapi kembali kepada amalan hati. Kadang orang yang tidak punya uang tidak zuhud karena hatinya tiap hari pikir uang. Hatinya malah lebih bergantung kepada dunia daripada orang yang kaya misalnya ya. Walaupun bisa juga sebaliknya. Jadi tidak tergantung dengan status sosial. Tapi itu adalah amalan hati.